Shalom saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Milikilah Pengetahuan bersama dengan saya, Fani Paendong. Ada sebuah statement yang mengatakan pengetahuan adalah jendela dunia. Pengetahuan adalah jendela dunia. Dengan memiliki pengetahuan, kita dapat melihat dan mengetahui isi dunia ini. Namun, walaupun demikian, ternyata tidak semua orang yang mau menggali dan menambah pengetahuannya dengan terus belajar. Sangat sedikit orang yang ingin memiliki begitu banyaknya pengetahuan dengan cara terus mau belajar. Di dalam kitab Amsal 19 ayat 2 sampai dengan 3 menuliskan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Di sini kita bisa melihat pengetahuan dapat membuat orang terhindar dari yang namanya kebodohan. Pengetahuan menjadikan jiwa manusia itu lebih baik. Sekali lagi dikatakan di sini, pengetahuan menjadikan jiwa manusia lebih baik. Di dalam versi Indonesia Modern Bible, jiwa tanpa pengetahuan tidaklah baik, dan orang yang tergesa-gesa dengan langkahnya akan berbuat dosa. Jiwa kita membutuhkan yang namanya pengetahuan. Jiwa kita harus terus mau diajar dan belajar. Ada sebuah cerita tentang dua orang penebang kayu. Dua orang penebang kayu itu bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Penebang kayu yang pertama bernama Bill dan penebang kayu yang kedua bernama John. Bill selalu mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam bekerja dengan menghasilkan begitu banyak hasil yang diinginkan oleh perusahaannya. Namun John ternyata adalah seorang pekerja yang hanya banyak menuntut dari perusahaannya supaya gajinya atau upahnya itu dapat dinaikkan. Bill selalu mendapatkan kesempatan dari perusahaannya untuk mendapatkan upah dinaikkan setiap tahunnya. Satu kali John menghadap pimpinan perusahaan hendak bertanya kenapa upah atau gaji daripada dirinya setiap tahun tidak mendapatkan kenaikan. Dan ketika dia bertemu dengan pimpinan perusahaan, maka pimpinan perusahaan tersebut bertanya, coba kamu tanya sama Bill, kenapa Bill mendapatkan kesempatan untuk naik gaji setiap tahunnya? Karena perusahaan kami adalah perusahaan yang berorientasi kepada hasil. Dengan agak segan, John melangkahkan kakinya menuju rumah Bill. Di luar dugaan, Bill menyambut John dengan sikap yang sangat bersahabat. Tanya John, Bill, apakah saya boleh mengetahui apa yang membuat kamu bisa menebang pohon dalam jumlah yang lebih banyak daripada saya? Sambil tersenyum, Bill menjawab, oh, itu soal mudah. Setiap kali selesai menebang pohon, saya selalu beristirahat 2 menit dan mengasah kapak saya. Kalau boleh saya tahu, kapan terakhir kali kamu, John, mengasah kapak untuk kamu gunakan? Wow, saudaraku, pertanyaan ini seperti peluru yang ditembakkan oleh Bill kepada John. Ia pun sadar kalau ia tidak pernah meluangkan waktu untuk mengasah kapak. Itulah yang dihadapi oleh John. Tanpa disadari oleh John, kapak yang dia gunakan semakin hari itu semakin tumpul dan semakin sulit untuk dapat digunakan.
Saudaraku yang Tuhan kasihi, kapak tersebut dapat bercerita tentang perhatian dan pikiran kita. Terlalu sering kita bekerja keras namun kita lupa untuk mengevaluasi diri. Amsal 1 ayat 7 juga mengatakan sesuatu yang lebih penting buat kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita, tapi Tuhan mau kita juga memiliki waktu untuk mengevaluasi diri, apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak. Karena takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Seorang komedian dunia, Charlie Chaplin, adalah seseorang yang tidak hanya memiliki talenta yang luar biasa, tetapi juga selalu mempunyai dorongan untuk terus memperbaiki dirinya. Dia terus menambah pengetahuannya dengan cara mengevaluasi diri, dengan cara terus belajar, mencari tahu apa yang menjadi kesenangan para penontonnya. Dan dengan demikian dia bisa mengasah dan melatih skill yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sekali lagi dengar baik-baik bahwa Tuhan mau kita tidak hanya bekerja keras, work hard, tapi juga kita bekerja cerdas, work smart. Milikilah yang utama sikap takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan daripada pengetahuan. Biarlah pengetahuan yang ditambah-tambahkan Tuhan dalam diri kita itu bisa menjadi berkat buat diri kita, bahkan bagi Tuhan. Amin.